Yo, bersama saya lagi Herdaro Putra. Di sini aku punya dua buah HP Oppo A16. Yang satu ini Oppo A16 yang original resmi Indonesia. Dan yang satu lagi ini Oppo A16 mobile phone. Banyak juga yang menyebut dengan istilah refurbish atau rekondisi atau biasa juga disebut HP KW. Karena ini memang bukan HP resmi dari Oppo gitu. Nah, HP ini kebanyakan varian memorinya itu 6/128 dan dijualnya dengan harga murah. Cuma 700 ribuan aja. Terus aku beli HP ini juga cuma dengan harga 750 ribuan gitu. Sedangkan Oppo A16 yang original varian 4/64 aja harga secondnya masih 1 jutaan. Tapi ini bisa ada HP harganya murah. Nah, HP ini sebenarnya memori aslinya itu bukan 6/128. Memori 6/128-nya itu cuma hasil manipulasi sistem aja di pengaturan tentang ponselnya. Tapi saat dicek dengan aplikasi Device Info seperti DevCheck atau AIDA 64, memori aslinya itu kebanyakan di bawahnya. Mungkin ada yang beneran 6/128, tapi itu pasti presentasinya kecil banget. Nah, untuk membedakan kedua HP ini sebenarnya gampang banget. Langkah pertama bisa dicek dengan membedakan boxnya, langkah kedua dicek dengan membedakan emailnya, dan langkah ketiga bisa download aplikasi Device Info. Contohnya DevCheck atau AIDA 64 bisa di-download di Play Store. Oke, langkah pertama kita bandingin dari segi box HP-nya dulu nih. Oppo A16 yang ori di sebelah kiri, Oppo A16 refurbish rekondisi di sebelah kanan. Untuk yang ori di pojok kiri atas biasanya ada tulisan varian memorinya. Contohnya 4 GB per 64 GB, warnanya kuning keemasan di pojok kiri atas ini. Terus untuk yang refurbish rekondisi biasanya itu nggak ada, tapi di kedua box ini sama-sama ada tulisan Oppo A16 dan ada gambar HP-nya. Di samping kanannya ada tulisan Oppo tapi berbeda. Untuk yang ori itu di pojok sini, kemudian yang refurbish ada di tengah-tengah. Di samping kirinya juga sama ada tulisan Oppo A16 nih. Oppo A16 di pojok sini untuk yang original, sedangkan yang refurbish cuma tulisan Oppo di tengah-tengah kayak gini. Di bagian atasnya ini sama-sama kosong ya, terus di bagian bawahnya juga sama-sama kosong. Kemudian di bagian belakangnya nih yang paling penting, stiker pabrikannya. Stiker pabrikannya kalau yang original resmi Indonesia tulisannya telepon seluler tipe CPH 2269. Ada warnanya, ada nomor emailnya juga seperti ini. Kemudian kalau yang refurbish rekondisi tulisannya Oppo A16 mobile phone, ada lambang 0700-nya juga seperti ini. Pokoknya patokannya kalau mau beli yang ori resmi Indonesia, beli aja yang seperti ini, bisa di screenshot aja. Terus di sini juga ada spesifikasi selling point, yang ori ada 4 spesifikasi. Kemudian yang refurbish rekondisi cuma ada 3 spesifikasi aja. Jadi berbeda di bagian belakangnya, ini bedanya paling jauh. Kemudian langkah yang kedua kita bisa cek nomor emailnya di website resminya Oppo. Nah, di bagian belakang boxnya ini ada tulisan nomor email 1 dan nomor email 2. Yang enggak ori pun ada tulisan nomor email 1 dan nomor email 2-nya. Atau kalau enggak bisa dicek di HP-nya langsung aja pakai kode bintang pagar 06 pagar. Nah, kodenya itu bintang pagar 06 pagar ya, seperti ini. Kita klik aja bintang pagar 06 pagar kayak gini. Nah, di kedua HP ini baik HP yang ori ataupun yang enggak ori ini sama-sama muncul nomor IMEI 1 dan nomor IMEI 2-nya. Langkah selanjutnya gampang, tinggal masuk ke Google aja. Masuk ke Google, nanti ketikkan aja support Oppo seperti ini. Setelah itu akan dialihkan ke halaman seperti ini, kalian klik dukungan resmi Oppo. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini ya, halamannya seperti ini, nanti ini masih loading, tunggu dulu. Nah, halamannya seperti ini, ada tulisan layanan mandiri. Kalian klik aja tulisan pemeriksaan status keaslian dan garansi. Nah, setelah itu akan dialihkan ke halaman seperti ini. Kita disuruh masukkan nomor emailnya atau nomor SN-nya. Jadi kita masukin nomor email 1 aja ke sini ya. Kita mulai dari yang ori dulu. Di sini nomor email 1 dari Oppo A16 yang ori udah aku masukin. Selanjutnya langkahnya itu klik bagian periksa sekarang, terus disuruh konfirmasi seperti ini. Kita disuruh geser-geser ini sampai menutupi lubang bulat yang berwarna hitam tertutup. Kalau udah dilepasin aja. Nah, hasilnya kalau yang ori seperti ini ya. Kalau dicek sama Oppo A16, di sini juga pasti terbaca Oppo A16. Warnanya juga sama, warna perak angkasa. Ada waktu aktivasi dan ada tanggal kadaluarsa garansinya seperti ini kalau yang original. Selanjutnya kita klik yang enggak ori, yang refurbish rekondisi. Caranya sama seperti tadi.
Ini nomor IMEI dari Oppo A16 yang refurbish rekondisi udah aku masukin ya. Langkahnya seperti tadi, periksa sekarang, langsung geser konfirmasi aja. Kalau udah dilepasin, nah hasilnya itu seperti ini. Maaf, informasi tidak tersedia. Tapi hasil seperti ini tidak 100% ya, bisa juga muncul tipe HP Oppo yang lain, misalnya Oppo tipe lain lah, entah Oppo A5s atau Oppo A15s gitu. Tapi ada juga beberapa kasus Oppo A16 refurbish rekondisi ini saat dicek nomor IMEI-nya terbaca Oppo A16 juga. Itu mungkin nomor IMEI-nya itu lagi pas nembaknya atau injek IMEI-nya, karena biasanya IMEI HP-HP seperti ini tuh punya tipe HP lain dimasukkan ke HP ini asalkan bisa dapat sinyal aja kayak gitu. Nah, maka dari itu saat dicek di website resminya Oppo itu kebanyakan maaf informasi tidak tersedia atau muncul tipe HP Oppo yang lain. Ada beberapa kasus itu sama ya, ada beberapa kasus doang, tapi itu dikit banget. Nah, maka dari itu karena ada kasus yang saat dicek nomor IMEI-nya itu terbacanya sama, aku sarankan kalian download aplikasi AIDA 64 ini di Play Store ya. Aplikasi ini bisa berfungsi untuk ngecek sistemnya atau ngecek spesifikasi HP-nya apakah itu real atau enggak, terutama di bagian CPU sama memorinya. Nah, saat kalian cek CPU-nya itu pastikan CPU-nya itu pakai MediaTek Helio G35 ya, seperti ini. Kalau yang ori itu G35, MediaTek Helio G35. Kalau yang refurbish rekondisi itu kebanyakan pakai MediaTek Helio G25. Langkah selanjutnya itu cek memorinya juga. Ini penting ya memorinya, karena kebanyakan HP-HP seperti ini kan memorinya cuma hasil manipulasi aja. Di tentang ponsel 6/128 tapi memori aslinya biasanya ada di bawahnya. Nah, kalau yang ori itu biasanya di tentang ponsel sama di aplikasi ini tuh sama ya. Contohnya di tentang ponselnya 4/64 kan, di sini juga terbacanya 4 GB untuk RAM. Terus ROM-nya itu terbaca 48,69 GB, berarti 64 GB. Sedangkan yang ini karena di tentang ponselnya cuma hasil manipulasi aja, di tentang ponsel 6/128, tapi saat dicek pakai aplikasi ini RAM aslinya cuma 4 GB aja, LPDDR4X. Ukuran ROM-nya juga cuma 48,69 GB, berarti 464. Walaupun saat kita cek di tentang ponselnya ya, kita cek ke tentang ponsel, masuk ke pengaturan tentang ponsel. Ini nanti kelihatan ya tentang ponselnya itu. Nah, yang ini kan tadi dicek pakai AIDA 64 cuma 4/64 aja, tapi tentang ponselnya itu 6/128, RAM-nya 6 GB dan ROM-nya 128 GB. Nah, yang ini tuh hasil manipulasi aja, terus memori aslinya cuma 4/64. Kalau yang original itu sama ya, di tentang ponsel 4 GB RAM dan 64 GB ROM. Nah, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Seperti biasa, subscribe dulu bos.